Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada sebuah isu yang merupakan bagian dari konsep pembangunan nasional yang dilaksanakan pada periode sekarang bulan Maret tahun 2023 ya. Isunya ini terkait dengan food estate atau ketahanan pangan. Isu tentang ketahanan pangan di mana pemerintah sangat perlu untuk memperhatikan stok persediaan pangan di masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan terhadap bahan pangan di masyarakat dan tidak mengalami lonjakan dari harga pangan yang tidak mampu tidak mampu dibayar oleh daya beli masyarakat. Program food estate ini dalam program food estate ini dari Presiden Joko Widodo diserahkan tanggung jawabnya di bawah Kementerian Pertahanan ya. Soal ada relevansi atau enggaknya itu analisanya ke politik ya, sosial politik ya. Kalau analisa ekonomi itu enggak terlalu urus soal itu ya, bukan ke Departemen Pertanian, melainkan ke Departemen Pertahanan. Tapi ya sudahlah, kita analisa ekonominya aja. Oke. Yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan ya, sesuai dengan saran, anjuran dan sesuai dengan program Presiden Joko Widodo, yaitu meningkatkan produksi bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan ini disebar di berbagai tempat di Pulau Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua ya, untuk tujuan tersebut. Saya ambil contoh di salah satu provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, di Palangkaraya ya. Di Palangkaraya itu ada lokasi food estate yang dibangun oleh pemerintah pusat ya, yang dilokasikan di Gunung Mas ya, lokasinya di Gunung Mas di Palangkaraya, dengan cara membabat hutan seluas kurang lebih 6.000 atau 60.000 hektar ya, yang ditujukan untuk menanam singkong ya, yang merupakan bagian dari jenis tanaman yang dianggap masuk dalam kategori ketahanan pangan ya. Jadi di Kalimantan itu sejumlah luas hutan yang pada awalnya merupakan tanaman hutan, termasuk juga ada tanaman produksi seperti karet gitu ya, itu dibabat habis, diganti dengan singkong ya. Yang melakukan eksekusi itu adalah dari Kementerian Pertahanan di bawah perintah Presiden Joko Widodo ya, sekitar tahun 2020 sampai dengan 2021 ya. Jadi periode sekarang tuh 2023, sekitar kurang lebih 2 tahunan lah lebih ya. Lalu apa yang dilakukan oleh program tersebut, yaitu menanam singkong di seluas area yang yang digantikan, atau seluas area hutan yang
tebas ya, akhirnya menjadi hutan gundul, menggantikan tanaman hutan dengan singkong ya. Kemudian 2 tahun kemudian ya, sejak program itu dicanangkan, sejak hutan itu digundul kemudian diganti dengan singkong, masyarakat yang terlibat langsung dengan program food estate itu melihat dan merasakan dampaknya yang tidak sesuai seperti yang diharapkan. Nah, pada saat program food estate itu dicanangkan, dipresentasikan, tentu ya sebelum hutan itu ditebas gitu, tentu dipresentasikan dulu di hadapan banyak pihak, dan tentu menyampaikan informasi yang semua serba positif, serba menguntungkan, serba hebat dan sebagainya. Nah, tentu saja karena yang presentasi juga orang pintar ya, tapi sayangnya bukan pelaku ya, bukan pelaku. Di antara pelakunya itu adalah para petani, para warga masyarakat yang tinggal di seputar Gunung Mas ya, hutan Gunung Mas yang sebelumnya mengandalkan hasil hutan dan hasil produksi tanaman keras ya, seperti karet misalnya. Jadi apakah masyarakat diperhatikan pendapatnya tentang rencana tersebut? Berdasarkan apa yang sudah terjadi itu jelas tidak diperhatikan ya. Jadi pendapat masyarakat itu dianggap tidak benar, kemudian tidak mendukung terhadap proyek yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ya, dalam hal ini untuk food estate program. Nah, kemudian terjadilah kan hutan itu kemudian ditebas, digunduli, terus diganti dengan tanaman singkong, dan masyarakat kemudian terlibat di dalamnya. Namun 2 tahun kemudian baru mereka kemudian merasakan betul yang menjadi dampak negatif dari food estate program itu, karena singkongnya tidak berbuah menghasilkan secara maksimal, tidak seperti yang diinginkan, bahkan tidak sama sekali dapat menghasilkan produk yang diinginkan. Gitu. Jadi dari masyarakat itu banyak yang mengeluh atas kondisi yang mereka alami. Hutan sudah terlanjur gundul, tanaman hutan sudah terlanjur hilang, kemudian sumber penghasilan mereka sebelumnya sudah hilang, terus mereka diharapkan dapat menggantungkan hidup mereka melalui food estate program, tapi ternyata tidak bisa. Nah, itu menjadi sebuah kegagalan yang dihasilkan dari food estate program sebagai program strategis nasional. Dan dalam kajian analisis ilmu ekonomi, seperti saya pernah sampaikan bahwa ilmu ekonomi pembangunan, termasuk ilmu ekonomi regional, itu konteksnya adalah multidimensional. Artinya sangat terkait dengan berbagai jenis disiplin ilmu lain ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang tujuan dilakukannya atau dilaksanakannya food estate program yang berlokasi di Gunung Mas di Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu adalah untuk meningkatkan output sektor pertanian untuk komoditas singkong, berarti output sektor pertanian di subsektor tanaman pangan ya.
subsektor tanaman pangan. Nah, kita akan bisa lihat dari PDRB yang dimunculkan di subsektor tanaman pangan di Kabupaten Kalimantan Tengah. Bagaimana perkembangannya? Naik dan turunnya terjadinya bagaimana kan gitu ya. Katakan misalnya kita kita ambil periode observasinya 2018 sampai 2022 ya gitu ya. Nah, tentu sebelum 2020 ya, itu tentunya asumsinya bahwa hutannya masih jadi hutan kan gitu. Tapi setelah 2020 hutannya sudah hilang jadi kebun singkong kan gitu ya. Tentu outputnya jadi berbeda. Nah, kemudian kita fokus ke nilai output di subsektor itu ya. Kan di pertanian ada 5 subsektor, itu semua diukur lah. Misalnya kita fokus ke subsektor tanaman pangan dan subsektor kehutanan ya gitu ya. Terkait dengan katakan misalnya kita menentukan variabelnya, yaitu variabel Y-nya dulu ya. Variabel Y-nya apa? Kita ambillah output sektor pertanian di Kalimantan Tengah lah, berarti PDRB sektor pertanian di Kalimantan Tengah. Kemudian variabel X-nya apa? X-nya misalnya adalah X1-nya output subsektor tanaman pangan, dan X2-nya output sektor kehutanan ya, seperti itu ya. Nah, kita sudah punya X dan Y-nya. Ya, tinggal kemudian yang kita gunakan datanya yaitu dari BPS ya. Dari periode 2018 sampai 2022. Kalau misalnya kita pakai time series tentu pakai lokasi tunggal Kalimantan Tengah, tapi kalau kita pakai data panel, katakan misalnya kita ambilnya seluruh Kalimantan lah gitu ya. Ada Kalimantan Tengah, ada Kalimantan Utara ya. Jadi seluruh Kalimantan ya, untuk menjadi lokasinya ya, lokasinya. Kemudian X1 dan X2-nya termasuk PDRB sektor pertaniannya untuk Provinsi Kalimantan di Pulau Kalimantan, seluruh provinsi di Kalimantan kan gitu ya. Di Kalimantan aja dulu kita bicaranya Kalimantan. Bagaimana perkembangannya kan gitu ya. Kemudian bagaimana hubungannya, nanti kita bisa coba untuk membuat hubungan secara teoritisnya adalah positif ya, baik X1 dan X2-nya ya positif. Nah, kemudian kita misalnya mau tambah 1X lagi ya, apa ya X-nya ya, tapi yang punya relevansi dengan isu yang ditampilkan. Contohnya adalah kita gunakan X3-nya, yaitu luas lahan ya. Luas lahan dalam hal ini adalah luas hutan ya, luas hutan. Berapa luas hutan yang terdapat di Provinsi Kalimantan, di Pulau Kalimantan sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 ya, semua dicatat ya, ada datanya. Luas lahan hutan, luas hutan yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, kita sudah punya 3X ya. Lalu bagaimana sifat hubungannya antara luas hutan dengan
sektor pertanian, ya, sektor pertanian. Nah, eh, kita akan punya asumsi bahwa hutan itu menunjang terhadap produksi subsektor hutan, namun tidak menunjang terhadap subsektor tanaman pangan, sehingga secara keseluruhan ya, bagaimana pengaruh dari luas hutan terhadap sektor pertanian itu kita asumsikan hubungannya adalah negatif, dimana kalau luas hutannya banyak atau besar, maka output sektor pertaniannya rendah. Demikian juga kalau luas lahan hutannya rendah, maka output subsektor output sektor pertaniannya menjadi tinggi atau lebih besar, ya. Kenapa itu terjadi? Karena ada yang disebut dengan yang disebut dengan alih fungsi hutan, alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian. Kalau dialih fungsikan, maka kemungkinan lahan itu akan lebih produktif karena sektor pertanian mampu menghasilkan produksi lebih cepat dibandingkan sektor kehutanan. Nah, begitu ya. Jadi asumsinya begitu. Kemudian karena hubungannya itu negatif, maka tentu di hasil regresinya kita akan berharap bahwa itu negatif. Gimana kalau positif? Tentu nanti akan ada diskusi lebih lanjut, ya. Kemudian kita dapatkan datanya dan kita regres. Nah, itulah salah satu contoh, ya, bagaimana menentukan variabel dalam penelitian yang pendekatannya ekonomi, ya, namun juga bisa punya keterkaitan dengan bidang ilmu lain, atau karena kita multidimensional, ya, analisis lain. Salah satu contohnya adalah luas hutan. Kan luas hutan itu satuannya bukan satuan moneter, ya, bukan uang, tapi satuan luas, ya. Satuan luas itu bukan satuan ekonomi, ya. Tapi bisa digunakan juga. Nah, itu yang mau saya sampaikan, bahwa keterlibatan bidang ilmu lain dengan bidang ilmu ekonomi, ya, dalam analisis itu tetap harus mengindahkan ketersediaan data empirisnya, yaitu data sekundernya untuk dilakukan analisis, namun nama variabelnya sendiri bukanlah variabel ekonomi, itu bisa saja. Tapi yang harus menjadi pegangan yang utama adalah variabel Y-nya itu harus variabel ekonomi. Nggak boleh justru variabel Y-nya itu variabel sosial, karena kita jurusannya ilmu ekonomi bukan ilmu sosial. Itu yang harus saya sampaikan sama Anda, dan harus Anda perhatikan itu, ya. Demikian saja yang mau saya sampaikan. Semoga ini dapat menginspirasi Anda. Kalau Anda tertarik dengan video ini, dan mungkin saya akan lanjutkan untuk men-share beberapa video lainnya terkait dengan bagaimana caranya menemukan variabel dalam penelitian. Tentu variabel yang secara secara empirik dapat ditemukan data empirisnya, ya, tersedia datanya,
dapat dianalisis terkait dengan ekonomi ya, dan masuk dalam konteks analisis sesuai dengan konsentrasi tertentu. Demikian yang mau saya sampaikan. Saya menunggu responnya. Kalau tidak ada respon dan tidak ada reaksi, saya anggap bahwa Anda memang tidak memerlukan itu dan tidak tidak rugi bagi saya. Saya tetap akan memproduksi video-video sejenis seperti ini, hanya tidak tidak wajib saya share kalau Anda tidak memberikan respon. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.